Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Minjang Syariah? Bersama saya Ustadz Ahom. Belakangan banyak beredar broadcast di WA dan media sosial lainnya yang menyebutkan bahwa akhir zaman atau hari kiamat akan segera tiba. Beberapa pemuka agama menyampaikan bahwa Imam Mahdi itu pada tahun ini akan muncul di usianya yang ke-40 tahun. Katanya Imam Mahdi sudah ada di Arab Saudi dan nanti umat Islam berbondong-bondong membaiat Imam Mahdi. Ada juga yang mengatakan bahwa di Makkah itu sudah ada tanduk setan yang muncul. Nah, tanduk setan yang dimaksud adalah bertempat di Makkah Royal Clock Tower. Bahkan yang terakhir yaitu hadis akhir zaman tentang kiamat terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, dan Ramadan tahun ini nanti akan terjadi kiamat. Begitu sebut salah seorang pemuka agama. Apakah dan bagaimana cara kita memahami hadis-hadis tentang akhir zaman? Kali ini kita akan membahas hadis tentang terjadinya kiamat pada pertengahan bulan Ramadan dan penafsirannya menurut para ulama ahli hadis. Pada dasarnya tidak ada yang mengetahui persis kapan kiamat itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Nabi Muhammad itu tidak tahu persis kapan kiamat terjadi. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 187 dan surah Al-Ahzab ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Sungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, hadis mengenai huru-hara yang terjadi di bulan Ramadan itu terdapat dalam kitab Al-Fitan sebagaimana riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya nanti di bulan Ramadan itu ada huru-hara, atau dalam istilah hadisnya disebut soihah. Wa mas soihah ya Rasulullah? Begitu pada para sahabat bertanya, soihah itu apa Rasulullah? Nanti soihah itu ada terjadi di pertengahan bulan Ramadan malam Jumat. Akan tetapi ulama hadis sudah membahas mengenai hadis ini. Dalam hadis tersebut ada 4 rawi bermasalah. Yang pertama bernama Imam Ibnu Lahiyah. Imam Ibnu Lahiyah ini adalah orang yang bermasalah karena hafalannya itu tidak kuat. Dia punya koleksi buku banyak, tapi buku-buku hadisnya itu terbakar. Nah, ini tergolong sebagai orang yang tidak dhabit atau tidak kuat hafalannya secara baik di luar kepala maupun catatan, karena catatannya sudah hilang.
Kemudian yang kedua ada perawi yang bernama Muhammad bin Thabit Al-Bunani. Menurut Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Adi, perawi Muhammad bin Thabit Al-Bunani ini tergolong sebagai perawi yang lemah. Itu dalam bahasa ilmu hadis minal majruhin wad du'af. Nah, kemudian ada juga rawi bernama Abdul Wahhab bin Husain. Nah, menurut Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hajar, rawi atas nama Abdul Wahhab bin Husain ini itu majhul. Majhul itu tidak diketahui identitasnya. Artinya kita tidak bisa menilai perawi itu kredibel atau tidak. Nah, ada yang terakhir yaitu perawi atas nama Haris Al-A'war Al-Hamadani. Menurut Imam Asy-Sya'bi, Imam Abu Hatim, dan Imam Ibnu Al-Madini, rawi atas nama tersebut tergolong sebagai rawi pendusta, minal kadzabi. Nah, tentu hadis mengenai kiamat terjadi pada pertengahan bulan Ramadan itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Dalam Sahih Muslim itu disebutkan bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat kapan kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus mempunyai mekanisme sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi untuk memahami hadis-hadis terkait akhir zaman. Tidak bisa kita ujuk-ujuk memahami bahwa kiamat nanti terjadi pada bulan Ramadan. Apalagi hadis terkait kiamat terjadi pada bulan Ramadan itu bermasalah. Nah, yang pertama disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kita itu harus jam'ur riwayat. Jam'ur riwayat itu adalah mengumpulkan hadis-hadis terkait mengenai kapan kiamat terjadi. Nah, tidak mungkin ujuk-ujuk Ramadan kiamat. Sementara misalnya Imam Mahdi saja belum keluar. Kemudian lagi Dajjal. Kemudian lagi ada Nabi Isa. Kemudian lagi keluar Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Apalagi nanti ada tanda-tanda bahwasanya matahari itu terbit di sebelah barat. Nah, ada juga hadis yang menyatakan bahwa selagi masih ada Allah itu disebut, maka kiamat tidak atau belum akan terjadi. Nah, itu prosedur yang pertama. Nah, atau mekanisme yang kedua, yaitu kita tidak boleh menafsirkan melebihi apa yang ada dalam teks-teks yang termaktub dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang contoh yang awal saya sebutkan bahwa di Makkah Clock Tower itu sudah ada tanduk Dajjal atau tanduk setan. Kemudian Imam Mahdi itu sekarang sudah ada di Arab Saudi. Kita tinggal baiat saja, dia udah berumur 40 tahun, itu kan tidak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Tidak ada teks-teksnya, itu hanya penafsiran pribadi. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita tekankan adalah kita sebagai umat muslim, perbanyak amal. Persiapkan bahwa nanti akan terjadi kiamat. Nanti kita dihitung amalnya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita perhatikan, bukan lagi kapan kiamat terjadi. Itu tidak perlu dipikirkan, karena nanti di dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ini sebelum kiamat terjadi ada angin berhembus dan orang-orang mukmin meninggal terlebih dahulu tanpa menjumpai hari kiamat yang mengerikan. Jadi kalau ada pemuka agama yang menakut-nakuti bahwa kiamat itu terjadi pada Ramadan tahun ini, ya kita abaikan saja. Yang perlu kita tekankan adalah jaga iman kita, perbanyak amal soleh. Itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di hari yang menakutkan. Sekian dari saya, Ustadz Ahong. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.